Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Pembahasan kita masih di ruang lingkup biologi, namun dengan materi yang berbeda ya. Jadi sekarang kita akan membahas materinya metode ilmiah dan kerja ilmiah. Sekarang kita lihat dulu metode ilmiah ya. Nih, metode ilmiah itu sebenarnya apa sih? Jadi suatu metode atau cara untuk menyelesaikan suatu persoalan ya. Nah, metodenya itu dilakukan secara sistematis, kemudian logis, rasional ya, dan nyata, jadi secara empiris. Kemudian ketika kita melakukan metode ilmiah, secara tidak langsung di dalam diri kita itu harus memiliki sikap ilmiah. Nah, kita lihat dulu sikap ilmiah itu apa aja. Yaitu pertama, kita memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kita ini harus tinggi ya. Kemudian ketika kita penasaran dengan sesuatu, kemudian sudah mendapatkan jawaban, jangan langsung percaya, skeptis, tapi ini dalam poin yang koridor positif ya, adik-adik. Kemudian mengapa? Karena kalau kita langsung percaya, nah kita nanti tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum tentu jawaban yang kita terima itu benar secara ilmiah ya. Jangan-jangan tidak nyata atau tidak logis. Nah, kemudian kita juga harus bersifat kritis dan jujur, kemudian objektif, dan yang paling penting, nah ini dia, adik-adik itu harus tekun. Seperti para ahli, kalau kita lihat mereka itu ketika menyelidiki suatu persoalan sangat tekun, sehingga sekali gagal, dua kali gagal tidak menyerah, sehingga akhirnya mendapatkan jawaban atas persoalan mereka. Nah, sekarang kita lanjut masih kepada metode ilmiahnya, tapi apa sih langkah-langkahnya? Kita lihat langkah-langkah metode ilmiah. Pertama adik-adik adalah pengamatan ya, jadi observasi. Misalnya kita dalam perjalanan ke suatu tempat dan kita bisa melihat di sekitar kita, kita observasi bagaimana sih keadaan di sana. Nah, setelah kita mengobservasi biasanya baru muncul persoalan. Nah, di sana kita akan membuat rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah biasanya berupa kalimat tanya. Kalimat tanya ini tetapi singkat dan tidak bertele-tele ya. Ya, singkat memang tidak bertele-tele. Kemudian juga memuat nanti di sana ada variabel. Nanti kita jelaskan lebih lanjut mengenai variabel penelitian. Selanjutnya, setelah kita menemukan rumusan masalah, biasanya kita akan membuat hipotesis. Jadi kita merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Nah, hipotesis ini nanti bisa kita pakai, bisa kita tolak ya istilahnya, sesuai dengan hasil penelitian kita nanti, kesimpulannya bagaimana. Nah, setelah kita merumuskan hipotesis, baru kita merancang untuk melakukan eksperimen. Jadi kita melakukan penelitian eksperimen. Jadi sebenarnya untuk menguji hipotesis kita, makanya kita melakukan eksperimen. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita akan mendapatkan hasil yang kemudian akan kita bahas dan kita olah. Jadi di sini membahas
data dan mengolahnya, dan terakhir baru kita buat kesimpulan. Jadi gampang ya adik-adik, bahwa pertama kali kita observasi, kita amati untuk menemukan rumusan masalah. Kita mengangkat suatu persoalan apa yang akan kita angkat dalam penelitian kita misalnya. Kemudian kita rumuskan hipotesis. Kemudian kita lakukan tadi penelitian untuk menguji hipotesis kita ini bisa dipakai, hipotesis kita ini benar apa tidak. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita bahas, kemudian kita menyimpulkan. Itu tadi langkah-langkah dari metode ilmiah. Sekarang kita masuk kepada kerja ilmiah yang merupakan aplikasi dari langkah-langkah metode ilmiah tadi ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi kita berbicara kepada ini kerja ilmiahnya. Nah, kita langsung masuk saja kepada rumusan masalah. Ini kita buat tadi, dia berupa kalimat tanya. Contohnya, apakah sinar matahari mempengaruhi sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan misalnya di sini pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah tadi saya mengatakan bahwa mengandung variabel. Di sini ada variabel penelitian. Di mana variabel ini terdiri dari variabel bebas, kemudian ada yang disebut dengan variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Nah, pada rumusan masalah ini berarti variabel bebasnya adalah sinar matahari. Di sini sinar matahari, variabel bebas. Mengapa variabel bebas ini bisa kita ubah ya, bisa kita atur, dan variabel bebas ini yang akan kita uji. Kita lihat pengaruhnya terhadap nanti variabel terikat. Nah, mana yang akan dipengaruhi berarti pertumbuhan tanaman. Ini adalah variabel terikatnya. Ini ya, variabel terikat. Kemudian variabel kontrol ini adalah yang diatur agar tidak mempengaruhi penelitian kita. Misalnya apa? Kita di sana akan melakukan penyiraman air misalnya, jadi jumlah air untuk kedua nanti perlakuan itu sama, jadi kita atur. Kemudian misalnya jumlah kita menggunakan pupuk, ya jumlah pupuknya sama, dan lain-lain. Yang jelas yang membedakan nanti hanyalah sinar matahari. Nah, sekarang kita lihat kepada yang kedua tadi, rumusan masalahnya. Adik-adik udah paham ya, ini contohnya. Tadi, oh ya, hipotesis. Setelah kita merumuskan masalah, kita akan menyusun hipotesis kita. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara. Jadi, adik-adik bisa menjawab misalnya hipotesisnya sinar matahari mempengaruhi
pertumbuhan ini kita tambah misalnya tanaman jagung. Ya, di sini kita tambah juga. Sini tanaman jagung. Nah, berarti di sini variabel kontrolnya kalau tadi tanaman jagung kita misalnya ini, oke. Jadi varietas atau bibitnya, bibit tanaman jagung tadi itu harus sama. Jadi agar kita yakin bahwa bibitnya aja sudah benar-benar bagus. Jadi jangan sampai bukan sinar matahari yang menimbulkan perbedaan, tetapi karena bibitnya yang kebetulan pada saat itu ada yang tidak bagus dan satu lagi bibitnya bagus, sehingga hasilnya menjadi bias ya adik-adik. Nah, ini tadi hipotesis. Jawaban sementara mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, baru tadi adik-adik melakukan eksperimen. Kita lihat tadi eksperimen dan hasilnya bagaimana. Misalnya kita lakukan eksperimen ya. Jadi ini yang ketiga. Jadi biasanya di sini ada dua perlakuan misalnya adik-adik. Ini perlakuan pertama, ini perlakuan kedua. Dalam artian ini tadi mendapatkan sinar matahari. Misalnya sinar mataharinya di sini sangat banyak, sementara di sini sinar mataharinya sedikit. Saya tambahkan aja sedikit. Di sini positifnya banyak. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah sinar matahari yang banyak. Oh ya, sebentar. Variabel bebas di atas ini meliputi apa? Biasanya kalau tanaman kita akan melihat di sini, misalnya ya, ini tinggi tanaman yang akan diukur, atau maaf, bukan tinggi tanaman, ini untuk variabel terikat ya, saya hapus saja. Jadi ini di sini. Tinggi tanaman itu masuk kepada variabel terikat. Oke, tinggi tanaman, kemudian misalnya ukuran daun dan sebagainya. Jadi di sini nanti ini tadi eksperimennya. Nah, hasil ya, ini tadi perlakuan diberikan sinar matahari. 2 diberikan sinar matahari sedikit, atau bisa saja tidak diberikan sinar matahari. Dan biasanya ada pengulangan, atau misalnya ada 3 tanaman jagung. Nah, dan di sini akan ada hasilnya untuk tinggi tanaman. Kita berbicara tinggi tanaman, misalnya di sini tinggi tanaman jagung berapa ya? Kita anggap aja menjadi 20 cm. Di sini 22 cm, ini misalnya 23 cm. Nah, ternyata yang tidak mendapatkan sinar matahari misalnya di sini 15 cm, di sini oke 15, atau di sini hanya 13 deh, 13 cm. Ini hasilnya dari percobaan kita. Tadi hasilnya. Kemudian data itu kita bahas.
hasilnya seperti ini, kemudian dibahas, dan akhirnya kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya kalau kita lihat berarti sinar matahari itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Nah, hipotesisnya berarti sesuai. Jadi di sini kesimpulannya kesimpulannya sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita juga akan membuat laporan ya adik-adik. Nah, apa saja biasanya isi laporan nanti ketika adik-adik juga melakukan percobaan biologi ya di lab? Biasanya awalnya adalah judul penelitian. Jadi, judul penelitian itu tergambar jelas di laporan adik-adik. Kemudian di sana ada latar belakang, mengapa adik-adik memilih persoalan tersebut temanya. Nah, kemudian di sana adik-adik tetap menuliskan kembali rumusan masalah. Rumusan masalah ini berarti nanti sangat berkaitan dengan judul penelitian adik-adik tadi ya. Kalau pada contoh yang saya berikan tadi, judul penelitiannya berarti pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nih. Tadi rumusan masalahnya apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke. Judulnya sudah, rumusan masalahnya tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah rumusan masalah, adik-adik juga menuliskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu berarti untuk mengetahui pengaruh, menjawab saja rumusan masalah dalam artian adaptasi ya. Jadi sebentar kita lihat lagi. Tujuan penelitian ini berarti untuk mengetahui, tinggal tambahkan untuk di sini, untuk mengetahui apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Jadi itu tadi tujuan penelitiannya. Sekarang kita lanjutkan. Selain tujuan itu ada manfaat. Di sini manfaat penelitian. Nah, biasanya manfaat penelitian itu bisa bagi peneliti sendiri, bagi adik-adik, atau kemudian bagi masyarakat. Umumnya penelitian itu memang ditujukan untuk masyarakat ya. Manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, berikutnya baru ada tinjauan pustaka. Ini adik-adik mengambil dari teori, dari berbagai buku dan literatur. Kemudian di sini ada hipotesis. Tadi masih rumusan masalah, ini hipotesis. Kemudian adik-adik juga tetap menuliskan metode penelitian. Metodenya apa saja. Kemudian di sana nanti juga ada cara kerja ya, di metode penelitian di sana mencakup cara kerja. Dan akhirnya di sini yang nomor 9 ada hasil penelitian. Kemudian adik-adik bahas pembahasan di sini. Baru
diakhiri dengan kesimpulan. Dan jangan lupa daftar pustaka. Oke, hanya ini gampang ya adik-adik mengenai cara kerja, metode ilmiah, sikap-sikap ilmiah yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga ketika nanti Bapak atau Ibu guru meminta adik-adik untuk melakukan penelitian mandiri atau bersama teman sekelompok, nah adik-adik sudah tahu cara atau langkah-langkahnya, tidak bingung lagi menentukan judul, latar belakang, bagaimana sih rumusan masalah dan sebagainya, dan adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, sekian pembahasan kita. Semoga adik-adik paham. Kalau nanti ada yang kurang paham, bisa menuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Kita akan berdiskusi bersama dan kita bertemu pada pertemuan pada materi selanjutnya. Oke, salam. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.